Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nada Syifa Nisrina dengan NIM 203200187 MPI 6B. Di sini aku akan menjelaskan mitos tentang konflik. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti percecokan, pertentangan atau perselisihan. Konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Mitos tentang konflik. Apabila kita ingin mempelajari atau mendalami suatu hal, maka kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah atau asal-asalan, sehingga tidak muncul adanya mitos. Mitos tentang konflik muncul karena kurangnya pemahaman seseorang tentang konflik tersebut. Mitos terhadap konflik tersebut menyebabkan adanya miskonsepsi atau kesalahpahaman, pemikiran yang tidak objektif yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap konflik. Hendrik merinci adanya 5 mitos tentang konflik. Mitos pertama, adanya konflik merupakan pertanda kelemahan manajer. Mitos ini berperan dalam menimbulkan rendahnya rasa bangga terhadap diri sendiri dan rasa aman, dan menarik seorang manajer untuk berada pada siklus ketakutan sehingga selalu merasa khawatir dan tergesa-gesa. Kenyataannya konflik tetap ada dan terjadi. Manajer yang efektif dapat mengantisipasi konflik bila memungkinkan, siap menghadapi konflik bila konflik tersebut muncul, dan menikmati ketidakadaan. Hubungan itu demikian beragam untuk menilai secara efektif mutu seorang manajer dengan ada atau tidak adanya konflik. Mitos kedua, konflik merupakan pertanda rendahnya perhatian pada organisasi. Ini menunjukkan bahwa orang menggunakan waktu dan energinya yang sangat berharga untuk masalah-masalah kecil. Umumnya, orang-orang mempertahankan dan melindungi kawasan itu dan tetap menaruh perhatian yang mendalam pada konflik. Dengan demikian, konflik menunjukkan perhatian yang sebenarnya. Mitos ketiga, kemarahan adalah negatif dan merusak. Pada mitos ini menggambarkan bahwa sifat kekanak-kanakan bagi anggota organisasi masih banyak kita jumpai. Kemarahan dan emosi banyak terlihat hal-hal yang irasional pada umumnya bersifat negatif dan merusak. Didasari atau tidak, hal tersebut merupakan suatu pertanda akan adanya bahaya dalam organisasi. Namun demikian, sebagai manajer yang bijak, ia harus segera mengerahkan energi yang besar dan positif serta mencari cara untuk mengalihkan kemarahan dan emosi yang negatif ini guna dialihkan, dimodifikasi dan didorong atau diubah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi kemarahan dan emosi yang positif dan inovatif, serta menjadi tenaga atau daya dorong yang kuat dan besar bagi organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Energi positif dari konflik yang fungsional ini sangat dibutuhkan oleh organisasi guna mendorong inovasi yang kreatif individu untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok maupun organisasi sekaligus meningkatkan dan menjadikan nilai tambah bagi maupun daya saing organisasi. Mitos keempat, konflik jika dibiarkan akan reda dengan sendirinya. Pada mitos ini menggambarkan bahwa pada pola pikir kepemimpinan tradisional tidak menghendaki adanya atau terjadinya konflik. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik dalam organisasi, pimpinan atau manajer tidak perlu melakukan strategi atau kegiatan apa-apa. Ia cukup bertahan pada posisi semula. Ia tidak perlu repot-repot menangani konflik, karena berdasarkan pengalaman pada masa lalu, maka konflik yang ada pada organisasi apabila dibiarkan saja, maka konflik tersebut lama-kelamaan akan mereda dengan sendirinya. Pemikiran demikian ini tidaklah sebenarnya benar, karena intensitas konflik ini senantiasa beragam dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan pola pikir besar kecil dan tuntunan dari mereka yang berkonflik. Apabila ini terjadi, maka pada akhirnya yang akan direpotkan adalah manajer dan merugikan organisasi itu sendiri. Mitos kelima, konflik harus dipecahkan. Pada mitos ini menggambarkan adanya kemandangan kreasi dan inovasi dari anggota maupun dari organisasi.
Di samping itu, manajer seharusnya segera menyiapkan solusinya. Pemecahan suatu konflik dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Apabila dilakukan secara terburu-buru dalam penyelesaian suatu konflik, dapat terbatasi dan hasilnya pun sangat diragukan. Kegagalan untuk menyaksikan gambaran keberhasilan yang besar dapat bertahan karena permasalahan khusus yang dapat menjadi perangkap yang besar apabila terjadi konflik dalam suatu organisasi. Mungkin hanya